Waalaikumsalam. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi bersama Bapak ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Semoga semua tetap dalam kesehatan, tetap jaga imunitas dan tetap jaga kesemangatan. Siap? Siap. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan suasana yang berbeda dan dengan tentunya kesemangatan yang tentunya berbeda. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya, itu. Nah, apa sesungguhnya? Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, ini gambar apa? Iya, betul sekali gambar itu ya. Nah, apa fungsi dari tiga ini? Yang bisa jelaskan ya? Apa fungsinya? Sebagai transportasi umum. Ya, betul sekali. Nah, dengan adanya transportasi Gojek, Uber, dan Grab membuat kita menjadi lebih mudah. Ya, betul? Ya. Betul sekali. Nah, lalu gambar yang kedua nih. Nah, gambar apa ini? Gambar online shop. Iya, betul sekali. Kamu luar biasa. Nah, ya, dengan adanya online shop dan Gojek, Uber, dan lain sebagainya yang pernah kita rasakan, maka apa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi kita? Bisa menjelaskan? Mudah perekonomian. Betul sekali ya. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi ini dengan toko online, dengan transportasi ojek online sekarang mempermudah kita dalam berkegiatan ekonomi, betul? Betul sekali. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, maka dalam perekonomian di Indonesia sangat-sangat terbantu. Betul tidak? Betul sekali. Nah, maka dari itu coba kita lihat analisis sama-sama. Ya. Yang pertama, apa tujuan kita belajar hari ini? Silahkan dibacakan. Menjelaskan pengertian iptek. Terus, Yang kedua, menjelaskan pentingnya iptek bagi kehidupan. ya, selanjutnya. Yang ketiga, menjelaskan dampak positif dan dampak negatif iptek bagi kehidupan. Selanjutnya, Dan menganalisis pemecahan masalah iptek dalam kegiatan ekonomi. ya itu ya. Diharapkan setelah belajar kali ini kita bisa mengenali itu tadi. Ya. Nah, lalu kita mulai masuk dalam materi. Nah, apa itu iptek? Nah, iptek adalah singkatan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Betul sekali. Nah, itu adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Nah, lalu iptek itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru dan bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi. Ya, jadi sebuah penemuan perkembangan di bidang teknologi adalah masuk dalam iptek. Jelas? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa pentingnya iptek bagi kehidupan kita? Nah, pentingnya iptek bagi kehidupan kita adalah di era globalisasi ini, ya kan? Era globalisasi ini, nah kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan gitu, dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam kehidupan kita ini sudah sangat dekat dan sangat berdampingan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lalu nih iptek itu mempengaruhi apa saja? Yang pertama ada transportasi. Jelas tadi sudah digambarkan ada ojek online, ya toh. Yang kedua ada bidang pendidikan, ya toh. Sekarang ada ruang guru, aplikasi yang lainnya, Kuiper dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Nah, itu menjadikan ilmu pengetahuan teknologi berada dalam lingkup pendidikan. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Nah, HP-HP terbaru, canggih, laptop dan lain sebagainya, bahkan ada penemuan baru artificial intelligence, ya toh, yang tentunya akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi, ya toh, dan akan merubah sejarah kita sebagai umat manusia dan membentuk peradaban baru juga. Itu, ya toh. Maka iptek dalam kehidupan ini sangat-sangat dekat. Nah, yang terakhir ada sosial dan budaya. Tentunya dengan adanya iptek, kita akan merasakan sosial budaya yang berbeda. Ada peradaban baru yang dibentuk oleh sosial budaya dalam perkembangan iptek ini. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka dari itu,
karena kita sudah dekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa ya. Intak itu iman dan takwa. Jadi kita juga harus meningkatkan iman dan takwa sebagai umat beragama, karena dengan ada iman dan takwa kita bisa menghadapi iptek yang tentunya banyak sekali cobaan-cobaannya, banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalamnya. Jadi dengan iman dan takwa kita menjadi kuat, cocok sekali. Nah, selanjutnya nih, ya, apa dampak positifnya dari ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama adalah bacakan wadah untuk menambah pengetahuan. Ya, wadah untuk menambah pengetahuan kita, sehingga dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi kita nggak harus belajar dari rumah, kita nggak harus belajar dari sekolah, ya tak? Betul? Kita bisa belajar di rumah seperti sekarang ini, betul? Iya. Yang kedua, menjadi media untuk komunikasi. Iya, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana kita untuk berkomunikasi, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu yang terjadi, ya kan? Banyak seperti itu kan? Nah, maka dari itu harus kita jaga. Jadi yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi merapat. Gitu. Itu harusnya, ya toh? Maka dari itu ilmu pengetahuan teknologi harus bisa menjadikan kita menjadi orang yang berguna. Nah, lalu yang ketiga apa? Mencari lowongan pekerjaan. Nah, banyak sekarang ya toh pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibuka melalui internet. Ya toh, dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi ini, atau manusia bisa bekerja dari rumah, work from home, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya toh? Nah, lalu apa? Yang keempat, lebih mudah untuk melakukan bisnis dan juga transaksi. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi awal tadi, gambar tadi, Bukalapak, Tokopedia dan toko-toko lain, toko online lainnya membuat disrupsi dalam bidang ekonomi, ya toh? Jadi dalam bidang ekonomi membuat kita semua, ilmu pengetahuan kita, teknologi kita menjadi maju dan memudahkan kita dalam berkegiatan baik ekonomi, sosial, budaya dan geografi, ya toh? Jelas? Ini jelas? Oke, lalu apa sih sebetulnya dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, yang pertama adalah konten dewasa. Nah, itu banyak anak-anak kecil, ya toh, kamu masih kecil-kecil ya ini ya, nggak boleh, ya toh. Yang boleh, ya nggak boleh sebetulnya, ya, tetap nggak boleh ya. Jadi harus memfilter. Jadi ini banyak di internet kita sekarang ini banyak konten-konten yang sebetulnya bagi anak kecil ini nggak boleh dilihat, gitu, nggak boleh dilihat. Jadi harus didampingi oleh orang tua ketika kalian masih kecil, ya toh. Nah, itu yang utama. Kalau yang kedua apa? Tersebarnya berbagai informasi palsu. Nah, ini semua baik dari kalangan kecil sampai dewasa sekarang sudah memasuki era informasi palsu atau apa namanya? Hoax. Betul sekali ya. Jadi banyak informasi-informasi palsu yang beredar di masyarakat dan membuat manusia itu bingung ya, karena banyaknya informasi palsu ini. Karena ada hoax gitu. Maka dari itu kalau kita punya HP kan? Ya. Nah, punya HP di rumah, gunakan yang baik-baik. Kalau ada informasi-informasi, dicek dulu, jangan sampai kita termakan oleh berita bohong maupun berita palsu. Nah, lalu apa? Selanjutnya menampilkan sisi kekejaman. Nah, tidak mungkin juga di internet ada sisi-sisi kekejaman, pengumpulan, karena kasus bullying, atau kita lihat di internet banyak beredar di Twitter dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi otak kita. Maka dari itu kita harus hati-hati, jangan sampai konten-konten negatif ini masuk dalam HP kita. Ya, lalu yang terakhir nih, apa namanya? Penipuan. Ya, ini yang utama. Ya, karena jangan sampai kita tertipu. Banyak nih masyarakat Indonesia yang tertipu oleh kejahatan-kejahatan cyber saat ini. Nah, karena banyak online shop yang menipu dengan iming-iming harga yang paling murah. Nah, manusia Indonesia akhirnya bingung untuk menentukan arah dan tujuan mereka dalam untuk menentukan kegiatan ekonomi, ya toh. Misalkan, wah ini harganya kursi murah banget, lalu beli, ya toh. Kadang-kadang seperti itu kan manusia Indonesia. Nah, terus transfer ke nomor ini, barangnya nggak dikirim atau barangnya ternyata jelek, rusak. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar memfilter, ya toh. Lalu apa sebetulnya, ya toh, kita menghadapi dampak negatif iptek ini? Nah, lalu yang pertama kita lakukan adalah kita harus bisa memfilter,
atau menyaring bagaimana informasi-informasi penting yang memang harus dilaksanakan agar kita menjadi manusia yang paham dan sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu pentingnya untuk kita sadar sebagai manusia untuk tidak taklid. Taklid itu apa? Iya, mengikuti tanpa mengarahkan. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan bagaimana hal itu menjadi hal yang baik. Nah, itu ya anak-anak, jelas sampai sini? Jelas. Ada yang nanyakan? Belum. Oke. Nah, lalu nih yang utama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang permasalahan di dunia iptek. Nah, apa saja yang pertama? Yang pertama adalah apa ini? Ojek online dengan ojek konvensional. Ya, permasalahan iptek adalah ojek konvensional dengan ojek online sekarang. Nah, ya toh, ini gambarnya bisa kita lihat. Nah, ini ya toh, versus ya toh, banyak, nggak cuma di satu daerah, bahkan di berbagai daerah sudah mulai ojek pengkolan dengan ojek online berseteru. Nah, ya toh. Lalu yang kedua ada Penipuan penipuan online. Nah, penipuan online juga udah banyak kasusnya dan sudah ditangani oleh polisi, ya toh. Tapi manusia Indonesia selalu kena lagi dan kena lagi, betul? Nah, itu yang menjadi masalah kita. Lalu apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Hari ini kita akan melakukan problem testing, ya toh. Kalian akan menganalisis. Silahkan pertama kalian menganalisis permasalahan yang ada di sini. Tuliskan faktor penyebabnya. Yang kedua adalah buat pemecahan permasalahan. Ya, ketika kalian bisa membuat permasalahan, utarakan ide-ide kalian, ya, yang baik, yang bisa membangun Indonesia ke depan supaya bisa meningkatkan literasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran iptek di masyarakat Indonesia pada khususnya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah semua, habis ini silahkan dipresentasikan di depan kelas, ditempel di sini ya. Jadi saya mendapatkan antara konflik ojek online dan ojek konvensional. Jadi ada faktor penyebabnya. Yang pertama, ojek konvensional itu tidak mendapat penumpang. Lalu yang kedua, tarif ojek online itu lebih murah. Lalu yang ketiga adalah ojek online lebih mudah karena sistem jemput ke titik jemput, tidak perlu ke pangkalan. Nah, jadi penyebab di sini itu lebih menguntungkan untuk ojek online-nya, ya, daripada ojek konvensionalnya. Karena ojek konvensional harus mendapatkan mencari penumpang sendiri, harus menunggu dulu di pangkalan. Berbeda dengan ojek online yang tinggal mencet aplikasi, tinggal menunggu HP-nya berbunyi langsung menjemput ke penumpangnya itu. Jadi ada penyebab, ada juga penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya yang pertama, pemerintah menetapkan pola pembatasan tarif bagi ojek online dan konvensional. Ini sudah berlaku di kita bisa lihat di terminal atau di stasiun, bahwasanya kalau ojek online itu tidak boleh atau harus berjarak 500 meter dari stasiunnya. Nah, itu pembatasan atau antara ojek online dan ojek konvensional. Yang kedua, pembatasan kuota driver. Jadi di Indonesia sendiri itu tidak semuanya harus daftar ke ojek online semua, tidak, tapi ada batasan bahwasanya driver di area sini berapa, area B berapa, area C berapa gitu. Lalu yang ketiga, pengaturan shift waktu operasinya. Tentang penipuan toko online atau cybercrime. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa dilihat di sini. Cybercrime terjadi karena ketidaktahuan konsumen melihat harga barangnya, ketidaktahuan konsumen. Lalu ada juga melihat harga barang yang sangat murah. Dan yang ketiga adalah budaya literasi dalam analisis kritis masyarakat Indonesia yang rendah. Nah, banyak dari kita, termasuk orang-orang awam dan orang-orang tua itu banyak yang tidak tahu tentang konsumen. Dan kadang-kadang langsung tertipu dengan melihat harga yang sangat murah tanpa mengkritisi barang yang dilihat di toko online tersebut. Nah, karena itu untuk menyelesaikan permasalahan itu kami juga sudah menuliskan penyelesaiannya. Yang pertama,
paling tidak kita harus mengetahui atau kita harus mengecek toko tersebut apakah sudah terverifikasi atau belum. Yang kedua, periksa ulang rekening penerima transfer, dicek rekening ID. Dan yang ketiga adalah lebih baik belanja di online store ternama seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lainnya yang sudah terverifikasi dan terpercaya agar di kedua belah pihak tidak terjadi kerugian yang memadai. Nah, terima kasih sudah mempresentasikan. Nah, lalu yang terakhir, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Bisa mengetahui bahayanya internet. Ya, betul sekali. Ada yang lain mungkin? Apa? Ada? Ya. Bahaya toko online, Pak. Ya, betul sekali. Nah, jadi bahayanya dan dampak positifnya harus seimbang, ya. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa ilmu pengetahuan teknologi dalam kegiatan ekonomi harus kita tingkatkan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia terkhusus, maka kita harus meningkatkan literasi yang paling penting, ya toh. Jadi agar terhindar dari berbagai macam permasalahan dan berbagai macam penipuan, karena ilmu pengetahuan teknologi semakin maju akan semakin rumit dan semakin membingungkan masyarakat yang memang tidak bisa. Nah, maka dari itu kita harus mewaspadai agar tidak terjadi di masyarakat social trust, ya toh, perpecahan di masyarakat. Ya, itu ya, kita menilai itu. Ya, hari ini bisa kita pahami masing-masing ya. Ada hikmahnya ya pelajaran hari ini. Oke, baik. Kita terakhir marilah kita tutup dengan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akhiri pelajaran hari ini. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.